lebih-lebih, itu jangan main-main. Jangan sekali-kali kita menyepelekan, menunda-nunda, mengenteng-entengkan. Enggak, lu biar ngomong. Sehingga kalau diri kita saja sudah menjaga sholat, nanti teman-teman juga sama-sama sholat jaga sholat. Baru kalau pemuda-pemudanya ini rajin ke masjid, menjaga sholat 5 waktu, sholat subuh seperti sholat Jumat, hadirnya mulia, nanti akan berikan keberkahan-keberkahan. Allah akan berikan rezeki yang barokah, pemimpin yang adil pasti. Jadi kalau ingin barokah, pemimpin yang adil, kok kitanya pemuda atau umat Islamnya ini nggak mau datang ke masjid, jauh dari masjid, mimpi. Jadi rezeki akan barokah, dipimpin negara yang pemimpin yang adil, maka jadikan diri kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ajak orang-orang supaya dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini mic-nya udah hidup, jangan dikebut-kebut. Sambil menunggu insyaallah kita zikir subhanallah. Jen ngapa nggak sekarang masih Jen, gue udah deg-degan tau. Baik yang majelis yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, jangan ada satu kata-kata pun keluar dari mulut Anda, sehingga kita akan tawajuh, konsentrasi mendengar apa yang dibicarakan. Hari Jumat, jam hari Jumat besok, masuknya hari Kamis sekarang. Yang hari Kamis juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DJ News bersama saya Larasati Sunardi. Hari ini kita malas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DJ News bersama saya Larasati Sunardi. Di sini saya akan melaporkan secara langsung
dan Bisnis Dharma Jaya yang sedang mengadakan acara ngopi bareng ngobrol perkara iman bersama Ustadz Sunu Herman yang dengan tema sudah benarkah hijrahku. Ustadz Sunu Herman sendiri adalah salah satu dari mantan vokalis Mata Band yang saat ini sudah mulai hijrah menjadi sesosok yang lebih religius. Dan bisa kita lihat di belakang kita sudah banyak mahasiswa atau masyarakat umum yang datang ke Masjid Baitul Ilmi, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Berikut liputan untuk Anda. Mempertahankan sunnah, menyepelekan sunnah, mempertahankan agama, memainkan agama. Maka hadirin yang seperti perkara ini kita sebagai pemuda yang muslim kita jaga sunnah. Kita rapat-rapat kembali, kita dengar baik-baik apa yang kita dengarkan, tidak sampai kembali kepada orang lain. Makanya orang Nama saya Sunu, ya. Saya pemain band, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Meskipun sering sekali saya pakai baju istri saya. Nah, ini bukan baju istri tapi ini gamis. Nah, itu kenapa kepalanya diikat, pusing ya? Enggak pusing, ini sorban. Jadi saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi saya pemain band. Pemain band yang sedang belajar untuk hijrah. Belajar untuk hijrah. Belajar untuk memperbaiki diri. Meskipun umur saya udah tua. Umur saya 21. Hah? 21 kalau ke malam kelihatan 21. Saya lagi belajar berhijrah. Tadinya mau pakai tulisan di sini belajar. Ya, supaya nggak dibully sama orang-orang tetangga kita sebelah. Ini orang pemain band baru hijrah dibilang ustaz.
Biasanya kalau berdiri lagi nyanyi berdiri. Ini mau nyanyi tadinya satu album cuma di masjid, gak enak. Ya betul, biar lebih rileks. Nanti insya Allah buat ke depan ada sesi-sesi pertanyaan seputar hijrah. Ya. Nah, jadi hijrah ini kata ulama nih ada dua katanya. Ini secara umum. Ada hijrah dalam arti kata ini zahir, ya, yang terlihat. Ada hijrah yang namanya juga batin. Nah, umumnya seperti itu. Hijrah zahir seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini enak ya Allah. Haji. Sis, gimana kabar di atas? Oke? Oke ya, Haji. Cantik-cantik juga. Tapi saya harus menunjukkan pandangan maaf. Sekali-kali saya lihat atas. Jadi, hadirin yang mulia, seperti hanya Allah telah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ini suara saya jelas ya, sampai belakang sampai atas juga jelas ya. Nggak kecepatan ngomongnya. Enggak. Allah firmankan, Allah telah perintah kita semua ini untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kita semua di sini adalah pendosa. Ya. Tapi pendosa-pendosa seperti saya ini punya masa depan. Seperti hanya orang-orang soleh itu punya masa lalu. Orang-orang soleh seperti hanya yang ada di sini ini punya masa lalu. Yang namanya masa lalu ini biasanya buruk. Dan pendosa seperti saya ini punya masa depan. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira untuk kita semuanya. Diperintahkan kita semuanya untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih cara bertobat? Awalnya kita katakan astagfirullahaladzim. Lalu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri kita juga, kita tidak melakukan lagi perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan. Tidak mengulangi lagi. Ini taubatan nasuha seperti itu. Kapan kita bertobat? Hari demi hari, waktu demi waktu, setiap saat kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam kehidupan kita ini tidak luput daripada perbuatan maksiat. Apa ini maksiat? Ulama sampaikan, sedetik saja kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya maksiat. Kita bukan hanya 1 detik, 2 detik, bisa 1 jam kita maksiat, 2 jam kita maksiat. Ya. Hari demi hari kita maksiat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Orang yang banyak dosa hadirin seperti saya ini, orang yang mempunyai dosa, yang banyak dosanya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, nah, tapi seketika juga dia akan menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersama Allah, ya Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Ampuni hamba-Mu, ya Allah. Ini ajinya tobat. Kalau ngomongin masalah ibadah nih, kalau mau bersaing sama orang-orang soleh, ini sangat jauh sekali. Nah, kalau ulama sampaikan, apabila kita tidak mungkin bersaing dengan orang-orang soleh untuk ibadah-ibadah kita, maka kita bisa bersaing dengan orang-orang salah, ya, yang banyak dosa dari tempat kita. Kita bersaing sama orang-orang salah, taubat sama Allah Ta'ala. Tadi dikatakan hijrah yang ada dua macam. Yang tadinya hati kita ini penuh dengan kegelapan. Setelah Allah berikan hidayah kepada kita, kita jadi paham mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Ini setelah Allah berikan hidayah kepada kita.
Nah, maka dari perbuatan-perbuatan yang buruk ini kita berhijrah kepada perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohkan, bukan hanya itu hadirin, tapi memang benar-benar kita harus pindah dari satu pergaulan ke pergaulan yang lain. Dari satu pergaulan ke pergaulan yang lain. Yang tadinya kita nongkrong di satu tempat sama orang itu yang biasa ngajakin, ayo bro kita karaoke, ayo bro kita kesini, ayo bro kita ngelakuin ini, ayo kita godain cewek dan lain sebagainya. Ini tempat harus kita tinggalkan dulu. Kita harus berhijrah dulu. Kita berhijrah sementara pupuk iman kita, kuatkan iman kita, lalu kita kembali lagi balik untuk berdakwah kepada mereka, ajak kepada Allah Subhanahu. Ajak kepada kebaikan. Bukan hanya kita berhijrah, niat untuk berhijrah, tapi kita masih tetap diam di situ-situ aja. Nanti tergoda lagi. Tergoda lagi. Melihat orang ini gini, balik lagi kita ke masa lalu kita. Begitupun hadirin yang mulia. Ini cerita tentang saya sedikit ya. Alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah kepada saya, ini saya merupakan orang yang sangat beruntung sekali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala. Syukur sangat banyak syukur kepada Allah Ta'ala atas ini namanya hidayah. Satu sahabat radhiyallahu anhu namanya Bilal radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah tahu? Tahu? Yang belakang adik-adik tahu? Adik-adik perempuan semua tahu? Bilal? Hah? Nela Karisma tahu? Saya tahu jarang goyang. Ya Valen tahu ya? Tapi Bilal bin Rabah tahu kan? Tahu. Bilal bin Rabah ini adalah sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa beliau ini suka azan. Ya. Allahu Akbar. Ini Bilal. Beliau katakan, beruntunglah hidayah ini di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya hidayah ini di tangan manusia, maka orang seperti saya ini tidak akan dipilih atas hidayah. Bilal katakan seperti itu. Kenapa? Saya adalah hamba sahaya, bukan dari keturunan orang-orang hebat, orang-orang mulia. Yang hari-hari saya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf laknatullah alaih, dijadikan pijakan untuk naik ke atas untanya. Kalau bahasa Sundanya, aku mah apa aku. Kata Bilal itu seperti itu. Begitupun saya hadirin yang mulia. Saya juga coba. Kalau kira-kira ini hidayah di tangan manusia, maka orang seperti saya nggak akan mungkin dipilih dari hidayah. Saya pemain band, ya, punya kehidupan glamor. Naudzubillah, maksiat itu sudah kayaknya udah nempel sama saya. Ya. Dari A sampai Z saya tahu semuanya. Dan saya ikut terjun di dunia tersebut. Tapi karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Beruntung ini hidayah di tangan Allah Ta'ala, maka orang seperti saya dipilih atas hidayah. Alhamdulillah. Haji hidayah mahal sekali. Bagaimana asbab datangnya hidayah kepada saya? Mulai dari pisau pikir, hidup mau gini terus. Yang dipikir gimana caranya supaya bisa kaya, gimana caranya supaya bisa populer, gimana caranya supaya diidolakan sama orang lain. Dipikir mulai pikir dunia terus. Semuanya sekali-sekali, satu persatu saya jajaki. Mulai cita-cita jadi pemain band. Wah, aku pemain band yang terkenal supaya didengar lagu-lagunya, diidolakan, diidam-idamkan. At least orang kenal saya. Dulu pikir seperti itu. Kalau saya sudah populer, saya akan bahagia. Pikir saya seperti itu. Kalau saya sudah banyak duit dari hasil popularitas, saya pasti bahagia. Jadi sebagian-bagian orang, kita ini semua hari ini, ketika agama jauh dari kita punya pemikiran bagaimana supaya kita hidup bahagia. Ya, semuanya gitu kan. Di bule-bule sana tuh, orang udah punya duit, udah punya segalanya, mikir lagi gimana caranya bahagia.
Akhirnya bikin satu tempat, alhamdulillah. Tempat ini diisi oleh orang-orang yang penghuninya semuanya tidak pakai baju, telanjang. Biar apa? Bahagia, bersatu dengan alam. Akhirnya apa? Satu sama lain saling berantem. Karena pasangan ini direbut sama ini, itu direbut sama itu. Pokoknya aneh-aneh. Manusia pengen bahagia itu aneh-aneh. Ya. Setiap manusia ini mempunyai beda-beda pikir. Yang satu pengen jadi ini, yang satu pengen jadi itu. Ya. Yang satu mengidolakan ini, yang satu mengidolakan ini. Dari hasil pikir yang saya pikir tadi, kayaknya saya bosan kehidupan kayak gini terus. Semuanya sudah saya dapat, tapi saya belum pernah berasa bahagia. Sebenarnya bahagia ini apa sih? Semua aja. Nah, alhamdulillah dari pikir, mungkin saya karena ninggalin sholat. Ada kepikiran, karena alhamdulillah orang tua saya ini soleh. Bapak saya paham agama, alhamdulillah mengajarkan selalu namanya sholat sama saya. Ibu saya apalagi, mereka selalu mendoakan saya supaya anak-anaknya ini jadi anak-anak soleh. Akhirnya kepikiran mungkin saya jauh dari agama, jadi saya merasa tidak bahagia. Akhirnya saya mulai itu dari situ sholat, minta tolong sama Allah Taala ditunjukkan jalan supaya saya hidup bahagia. Dulu saya nggak mau nikah gitu, ya. Nggak mau nikah nanti diatur sama istri begini. Mendingan pacaran aja sama ini kan bisa banyak. Dulu pikirnya seperti itu. Nah, dari situ mulai saya doa sama Allah Ta'ala supaya diberikan kebahagiaan. Mulai selangkah demi selangkah saya berubah. Jadi mulai apa? Sholat tadi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirimkan orang-orang yang berdakwah kepada saya. Kirim itu satu orang. Mula-mula saya nggak mau dengerin. Satu orang bicara tentang agama, 2 orang bicara tentang agama, 3 orang, wah, berapa kesekian kalinya ngajakin saya ke masjid, cuma saya nggak mau, masih nggak mau. Biasa diajakin ke klub, itu jadi ke masjid aneh ya. Dari situ karena terus-terusan saya dikepung hidayah, akhirnya saya juga ikut ke masjid. Nah, di masjid saya selalu sering mendengarkan pembicaraan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dengar kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didengarin terus, ya. Dikatakan sama satu orang teman saya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan kebahagiaan ini hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti hal yang dicontoh oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini asik ini kata-kata. Allah telah letakkan, Allah telah tetapkan, dan ketetapan Allah ini tidak bisa dirubah. Seperti halnya Allah telah meletakkan kebahagiaan ikan ini hanya di dalam air. Kalau ikan itu aneh-aneh dia ke darat pasti mati. Kebahagiaan burung ini di luar sana, di alam bebas. Nah, kalau kamu mau amalkan agama sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kamu pasti akan bahagia. Wah, asik itu bicara. Sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saya sedikit mempelajari bagaimana kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Quran katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di dunia ini dan menjadikan contoh yang terbaik juga untuk kita semua. Beliau adalah manusia terbaik yang punya mata terbaik, bibir terbaik, hidung terbaik, kaki terbaik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, beliau ini adalah yang terbaik. Maka yang dipakainya adalah pakaian terbaik. Maka yang dipikirnya adalah pikiran-pikiran yang baik. Maka yang dilakukannya adalah hal-hal yang baik juga. Kalau sudah ada yang terbaik, apa yang kita cari yang baik? Mulai saya sedikit-sedikit berubah. Saya lebih benar mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini diberikan oleh Allah Taala. Belum Allah yang berikan bermiliar-miliar kenikmatan kepada kita. Yang nikmatnya ini tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Subhanallah. Ada orang yang ibadah 70 tahun sama Allah Taala tanpa bermaksiat,
ibadahnya ini tidak bisa menggantikan nikmatnya seperti nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 70 tahun karena maksiat. Ini ulama cerita seperti itu. Mulai cinta sama Allah Ta'ala, mulai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai idola saya ini berubah. Yang tadinya saya idolakan zaman kemarin-kemarin, adik-adik masih kecil, mungkin tahu Pearl enggak ya, kalau ada karisma tahu kan. Pearl Kurt Cobain, ya. Terus Brian McKnight, terus Justin Timberlake, kalau adik-adik itu Justin Timberlake, dan lain sebagainya. Belum bintang film dulu, Brad Pitt, Tom Cruise, dan lain-lain. Itu yang jadi idola saya, standarisasi saya dulu. Saya ingin jadi orang sukses, menurut versi saya, maka saya harus ikuti orang yang paling sukses. Itu prinsip saya jangan dulu. Kalau adik-adik mau jadi pemain bola sukses, maka yang harus diikutinya ini Cristiano Ronaldo atau Messi. Ya, paling tidak standarnya itu seperti itu. Dunia. Maka paling tidak kita bisa jadi juara RT atau RW. Ya kan? Kalau kiblatnya kita kepada Cristiano Ronaldo dan Messi. Kalau kita suka sama bola, kalau pemusik ya seperti tadi, Pearl Jam, Linkin Park, ya. Lalu dan lain sebagainya. Itu menjadi standarisasi juga saya, idola saya. Mulai dari pakaian saya ikuti, Rolling Stone juga sama, pakaiannya diikuti, semuanya saya ikuti. Dari mulai jaket yang apa tuh, yang sempit saya pakai, celana yang susah dibuka tuh. Kalau kita mau WC, waduh, subhanallah, ya, buka celana susah. Tapi karena saya mengidolakan dia, saya pakai juga celananya, disobek-sobek. Baru beli saya sobek-sobek. Kenapa? Idola. Diikuti gaya hidupnya. Saya lihat di YouTube. Saya lihat di majalah-majalah zaman dulu bagaimana kehidupan mereka. Tidak terlepas daripada maksiat. Saya ikutin semuanya. Apa minuman yang diminum saya ikuti. Yang dimakan saya ikuti. Kesehariannya saya ikuti. Semuanya diikuti karena saya mengidolakan mereka. Nah, alhamdulillah hadirin yang mulia, setelah adanya agama berubah idola saya. Jadi saya mengidolakan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini super keren. Kalau saya suka sama Linkin Park zaman dulu, saya suka sama Pearl Jam, saya mengidolakan mereka, nangis-nangis saya pengen ketemu sama mereka, Incubus dan lain sebagainya. Konser-konsernya saya tonton, ya. Ternyata mereka semua nggak peduli sama saya. Siapa lu? Minta foto aja susah. Minta foto susah, minta tanda tangan aja nggak bisa ketemu. Tapi bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, Nabi kita tercinta, Nabi kita yang mulia. Beliau ini cinta sekali kepada umatnya, kepada kita semua yang ada di sini, orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua. Sampai akhir hayat beliau katakan umatku, umatku, umatku. Sampai nanti dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar. Apa yang beliau tanya pertama? Bagaimana keadaan umatku? Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipikir selama hidup beliau apa? Umat. Bagaimana beliau selalu berpikir semua umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini masuk surganya Allah tanpa harus transit dulu di nerakanya Allah Taala. Ini pikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kamu lihat ada seorang ibu di sana lagi menggendong anaknya. Ya Rasulullah, saya lihat. Apa mungkin itu seorang anak dia buang? Tidak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya pasti mencintai anaknya. Lalu Rasulullah SAW katakan, tahukah kamu Allah dan Rasulnya lebih mencintai anak itu dibanding ibunya 7 kali lipat? Coba. Allah dan Rasulnya lebih mencintai anak itu. Berarti sangat cinta sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mikirnya umat terus. Nanti suatu saat di mahsyar diceritakan oleh ulama, ya. Semua para nabi mengatakan, ya Rabbi,
nafsi. Ya Rabbi, nafsi. Di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Ta'ala. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Ta'ala nanti di masyarakat. Semua Nabi katakan serempak sambil menangis, ya Rabbi nafsi. Ya Rabbi nafsi. Bahkan saya dengar dari satu ulama Isa alaihissalam katakan, ya Allah, saya tidak meminta ya Allah kepadamu tentang keselamatan Maryam hidupku, tapi selamatkanlah aku ya Allah. Ya Rabbi nafsi. Nangis semua Nabi ini. Kata ulama, tapi di satu tempat ada tangisan yang berbeda. Tangisan yang berbeda dengan bahasa yang berbeda. Tangisan siapa? Tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ucapkan? Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Dipikir di umat. Dari mulai beliau hidup sampai beliau dihidupkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipikir umat. Bahkan ada satu kendaraan. Satu kendaraan ini menyampaikan semua nabi-nabi ke surganya Allah Ta'ala. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau naik ini kendaraan sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga Allah Ta'ala. Semua manusia meminta syafaat kepada nabi-nabi tapi tidak dikasih. Apa yang Nabi katakan? Minta syafaatlah kepada Muhammad. Minta syafaat kepada Muhammad. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Ta'ala seraya meminta syafaat, memberikan syafaat agar bisa menolong umat-umatnya yang katanya ada iman sebiji zarah dalam hati. Maka iman sebiji zarah saja ini sangat berharga. Ini iman sebiji zarah yang ada di dalam hati kita, iman yang lurus kepada Allah Ta'ala, ya, yang tidak menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan surga yang besar 10 kali lipat dunia. Ini iman sebenarnya dalam kita. Nah akhirnya dengan berhijrah semuanya berubah. Yang tadinya saya yakin kepada makhluk jadi yakin kepada Allah Ta'ala. Ada apa-apa minta tolong sama Allah Ta'ala. Doa sama Allah Ta'ala. Dengan agama ini, dengan hidayah masuk ke dalam diri saya, semuanya berubah. Banyak sekali perintah-perintah Allah Ta'ala yang menjadikan hati kita yang tenang. Mengingat Allah Ta'ala ini menjadi tenang hati. Ada masalah sedikit-sedikit, Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Subhanallah, ini ajaib sekali. Bukan main. Ya. Dari masalah salat saja ini sudah ajaib sekali. Kita diajarkan kalau ada masalah, ambil air wudhu terus sholat. Bagaimana Allah berikan solusi dari setiap masalah dengan sholat. Ini kejadian saya, kejadian pribadi saya. Saya hilang kunci mobil, sholat 2 rakaat ketemu. Hilang STNK mobil, STNK motor. Allah Subhanahu Wa Taala balikin lagi itu. Saya hilang nih jam, udah 1 bulan. Saya lupa, gimana ya? Gimana? Di salah satu hotel waktu saya bangun hilang. Saya sholat 2 rakaat. Dan saya yakin ini bakal balik lagi karena saya sudah sholat. Alhamdulillah jangan balik lagi. Waktu saya hajian kemarin di Mekah, saya keluar dari masjid, sendal hilang. Wah, ternyata di Arab dengan toko. Hilang sendal. Balik lagi saya di dalam stand sholat 2 rakaat. Ini baru soalnya saya beli lumayan mahal, 20.000 kali 30.000. Sholat saya udah sholat 1 hari nggak ketemu, 2 hari nggak ketemu. Tapi saya yakin dengan sholat ini mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya 1 minggu setelah berhaji, saya selesai berhaji, sholat di masjid itu, balik lagi sendal. Meskipun udah kerjanya udah kacau sebenarnya, mungkin udah dipakai bahasa-bahasaan sama dia, tapi balik lagi. Alhamdulillah. Jadi dengan hidayah, alhamdulillah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Mana yang salah, mana yang benar.
Ya, tapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya harus ada orang yang mengarahkan kita untuk berhijrah. Siapa itu? Ulama. Gitu. Orang-orang yang paham agama. Jangan kita hijrah sendiri menurut versi kita. Saya mau hijrah. Banyak yang semangat hijrah ini. Banyak sekali anak muda sekali yang hebat-hebat. Pokoknya saya mau hijrah. Yang jadi panduan ini, ustadz ini, nggak tahu siapa. Gimana caranya? Ya kalau ada kajian saya datang. Enggak gitu. Tapi kita harus sembah kepada ulama, datang silaturahmi ke rumahnya, ambil buah-buahan atau apapun, belajar agama kepada mereka. Minta arahan-arahan. Gimana nih? Ya, kayak ini saya mau hijrah, apa yang saya lakukan? Awalnya harus seperti apa? Apakah saya harus begini? Ini penting arahan ulama. Bukan kita datang ke kajian, kita duduk ke kajian, ya, lalu ustaznya bicara halal haram. Ini halal saya, ini haram, ini halal, ini haram. Ya, ini haram, ente haram. Ini bid'ah dolalah, masuk neraka semuanya. Ya. Pulang-pulang jadi kafir-kafirin orang. Pulang-pulang dari kajian haram-haramin orang, bid'ah-bid'ahin orang. Padahal baru tadi ngaji. Ya, ngaji 1 jam, kafir-kafirin 100 orang. Sementara kita sibuk ya untuk mengislam-islamkan orang di luar sana. Ya. Tapi setelah pulang dari kajian itu dia mengkafir-kafirin orang Islam. Alhamdulillah. Ini kenapa? Karena jauh daripada arahan ulama yang sahih. Nah maka agar hijrah kita tidak salah arah, kita datangi ulama, kita minta arahan kepada ulama. Dari mulai apa yang harus kita buat? Mungkin hal ini kecil, tapi besar dampaknya. Kita tanya sama ulama semuanya. Ya, alhamdulillah ini. Ya. Dengan agama masuk nih ke dalam diri saya, mulai bertahap-tahap saya amalkan amal-amal agama. Dari mulai yang wajib-wajib saya amalkan sedikit, yang sunnah-sunnah saya amalkan juga sedikit, yang tadinya nggak tahu yang namanya tahajud kayak gimana, tapi akhirnya alhamdulillah ketemu juga sama tahajud. Yang tadinya nggak tahu duha aku kayak gimana, akhirnya bisa melaksanakan sholat duha. Yang tadinya nggak tahu yang namanya zikir itu harus seperti apa, akhirnya sedikit-sedikit bisa diamalin. Puasa juga sama diamalin. Sedikit-sedikit dulu malas puasa ngapain? Lapar buat apa? Tapi setelah yakin bahwasanya hidayah masuk ke dalam diri kita, yakin lurus kepada Allah Ta'ala, bahwa semua perintah Allah Ta'ala yang datang kepada kita, kewajiban-kewajiban yang datang kepada kita yakin bahwa Allah mewajibkan kita semua masuk surga Allah Ta'ala. Sedangkan yang Allah haramkan, yang Allah larang ini, hakikatnya Allah melarang kita masuk neraka Allah Ta'ala. Nah, inilah hijrah. Semuanya berubah, yakin jadi lurus kepada Allah Ta'ala. Sedikit-sedikit dibuang kebesaran makhluk dalam hati. Yang tadinya mengandalkan bulan ini, punya bikin ini, bikin itu, bikin tidak. Bergantung kepada Allah Ta'ala. Ada masalah apa-apa, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Lalu idola siapa? Idolanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat yang dulu di mana ya? Sahabat yang dulu di mana? Gini. Satu sahabat datang masuk masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk, bikin majelis dengan sahabat lain. Satu sahabat ucapkan salam kepada Rasulullah SAW, lalu dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, berpamitan kepada Nabi SAW, lalu pulang. Kata Rasulullah SAW, tahukah kamu dia sholat apa? Tidak yang sebelumnya. Dia ini sholat meminta garam. Sahabat ini kalau minta garam ini sholat dulu. Ya, kita mau beli mobil, mau beli apa, beli rumah, beli pesawat jet, ya, beli sendal, jepit dan sebagainya, boro-boro sholat. Hitung dulu, nggak ada duit, pinjam dulu sama orang lain. Kenapa seperti itu? Karena iman sahabat lurus kepada Allah Ta'ala. Yakinnya lurus kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan untuk perkara dalam diri, ya. Untuk perkara mengedipkan mata saja butuh pertolongan Allah Ta'ala. Ini saudara-saudara kita semua yang di sini, tuan-tuan semua ini, bernafas ini butuh pertolongan Allah Ta'ala. Benar kan?
Ya, ini sepakat kita semua ini. Pertolongan Allah Ta'ala bisa bernafas. Banyak orang yang bisa bernafas. Banyak. Akhirnya apa? Tewas. Mati. Yang sahabat saking lurusnya imannya seperti itu. Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah SAW, apa jawabannya? Rasulullah nanya apa waktu itu? Ali, berapa kaki onta? Apa jawaban Sayyidina Ali? Hanya Allah Ta'ala dan Rasulullah yang tahu. Kalau kita 4, kan satu kan? Ya kan? 4, nggak salah lagi. Ini saking apa? Saking yakinnya lurus kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang maha mengetahui selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang tahu selain Rasulullah SAW yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membodohkan dirinya, merasa tidak tahu, merasa tidak berilmu. Berbeda dengan kita semua. Baru ngaji 1 episode, 2 episode, wah, ya kan? Gue udah selalu punya masalah itu. Pokoknya itu bidah. Oh itu kafir. Itu syirik. Neraka, itu neraka semua. Ya. Bahkan saya lihat yang lucu-lucu di medsos, wow, yang ini bully ini, yang itu bully itu. Nggak tahu mereka nggak bisa di mana. Tapi yang jelas kata-kata yang saya harus teringat dalam telinga saya bid'ah. Kata-katanya apa? Kafir, alhamdulillah. Nah maka dalam hijrah ini kita minta arahan ulama. Ada keberkahan juga di sana. Bukan ulama Google atau ulama YouTube, bukan. Adabnya tuh kita supaya Allah berkahi, ada kepada diri kita, datangi ulama. Sekali lagi, datangi ulama ke rumahnya. Kita silaturahmi. Kalau buah tangan, oleh-oleh. Apa kesukaan ini ulama ini? Pak Yai ini sebagai apa? Bawa sama kita. Hidup enak, tidak. Agama ini tidak mengajarkan keburukan. Tidak mengajarkan perpecahan. Kita adalah umat yang satu. Bukan karena ini, bagian ini kelompok ini, lalu kita bermusuhan bukan seperti itu. Baru hijrah, tapi musuh sudah di mana-mana. Alhamdulillah. Banyak yang sekarang seperti itu. Karena beda, karena perbedaan sedikit saja bisa menimbulkan perpecahan. Ini yang salah. Dalam agama kita tidak bicarakan perbedaan. Kita bicara persamaan. Kita punya Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapa nabinya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat kita semua seperti itu. Lalu dicontoh siapa? Para sahabat. Radhiyallahu anhu. Kenapa kita menyebut sahabat? Karena sahabat ini sudah mendapat jaminan dari Allah Taala. Apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah Taala. Ini jaminan surga Allah Taala. Maka orang yang dijamin surga Allah Taala yang harus kita contoh. Gak usah kita nyontoh simpulan ini, simpulan itu semua. Contoh Rasulullah SAW itu. Kecuali kita contoh orang-orang soleh. Jadi memang harus arahannya kita dengarkan, lalu kita praktekkan sedikit-sedikit. Nah jadi hadirin, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah berikan ini kepada kita semuanya. Kalau saya lihat, kenapa? Karena langkah-langkah kita ini digerakkan oleh Allah Ta'ala menuju tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Masjid. Sebaliknya, tempat yang dicintai Allah apa? Pasar. Orang yang diundang ini sama presiden ke rumah presiden ini bukan main-main. Ini orang-orang pilihan-pilihan presiden. Ya. Undangan presiden. Tamu undangan presiden. Ya. Kita ini adalah tamu undangan yang menciptakan presiden. Siapa itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita harus senang sekali diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua ini adalah pilihan-pilihan Allah Ta'ala, bukan pilihan Pak RT, Pak RW, bukan, tapi pilihan Allah. Nah maka kita harus berbangga diri, bersenang, bersyukur kepada Allah Ta'ala telah melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah Ta'ala. Ini pertolongan Allah Ta'ala. Kita berarti semua ini dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Tapi bukan cukup sampai di sini. Ada pergerakan selanjutnya. Apa itu? Kita usahakan lagi ini hidayah. Kita usahakan lagi iman kita. Bagaimana supaya iman kita lurus kepada Allah Ta'ala. Tidak menyebutkan Allah Ta'ala. Tuhan kita Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ilaha illallah. Bukan uang kita, bukan istri kita, bukan pacar kita, bukan mobil kita, bukan motor kita. Bukan dunia Tuhan kita.
Bukan makhluk Tuhan kita, tapi Tuhan kita Allah. La ilaha illallah. Usahakan lagi. Bagaimana hari-hari kita mengusahakan dunia hari ini? Kita usahakan dari pagi sampai pagi lagi. Nggak tidur usahain dunia nih, supaya dunia ini datang kepada kita. Orang nih kalau sudah tidak mau lagi keluar dari rumahnya, lalu bekerja, maka ya, ini umumnya nih ya, asbabnya ini, maka uang tidak akan pernah datang ke rumah kita kalau tidak diusahakan. Sepakat ya? Sepakat. Petani kalau sudah tidak mau menanam padi lagi di ladang, maka persediaan beras di rumah-rumah kita ini akan habis. Sepakat? Sepakat. Jadi beras ini perlu diusahakan. Uang ini perlu diusahakan. Rumah perlu diusahakan. Motor perlu diusahakan. Ada yang lebih penting dari hal-hal sepele itu. Apa? Iman. Ini lebih penting daripada apapun. Lebih penting daripada motor, daripada mobil, daripada pekerjaan, daripada rumah, daripada makanan dan sebagainya. Ini iman. Lebih penting dari apapun iman. Kalau kita tidak makan hari, paling-paling kita mati. Ya. Tapi kalau kita mati tidak membawa iman, paling-paling kita masuk neraka. Masa masuk neraka paling-paling? Ya. Bahaya. Maka kita usahakan lagi iman kita supaya lurus kepada Allah Ta'ala. Lagi-lagi. Maka kita harus usaha atas iman. Perkataan ini sangat asing di telinga umat. Kenapa? Karena tidak pernah dibuat. Nah, maka sekarang kita buat lagi usaha atas iman. Bagaimana supaya iman ini wujud di dalam hati kita, lurus pada Allah Ta'ala. Buat lagi usahanya. Bagaimana caranya? Tanya ulama bagaimana caranya untuk usahakan iman kita. Ada jam berapa? Berapa lagi? Ini gimana nih? Terusin cukup atau gimana? Hah? Ayo. Nggak ngantuk ya? Saya nyanyi kalau ngantuk. Saya insya Allah ke depannya ya, karena saya masih pemain band ya, jadi saya insya Allah mau bikin religi lagi yang ya. Mudah-mudahan bisa didengarkan oleh teman-teman yang ada di sini. Jadi dalam berhijrah ini kita nggak usah jos-jos, santai saja. Satu orang datang kepada saya, apa pekerjaan kamu? Orang soleh. Saya bilang saya nyanyi Pak. Saya nyanyi Pak Kiai. Oh bagus Pak. Tetaplah kamu bernyanyi. Nanti kamu dakwahi penyanyi-penyanyi. Katanya seperti itu. Setelah iman kamu persiapkan, kamu bisa sedikit-sedikit meninggalkan. Paham? Jangan langsung kita yang tadinya gini langsung berbalik, jangan, sedikit-sedikit, santai. Lalu ulama cerita kepada saya, ada dua orang penjual minuman keras. Penjual minuman keras, dua kedai berarti. Belajar agama dua-duanya. Yang satu jos, ya, yang satu santai. Musyawarah dengan ulama, minta nasihat ulama. Kata ulama gimana? Saya menjual minuman keras, kayak ini. Oh iya, boleh. Nanti setiap minuman yang kamu jual, minuman keras, kamu ganti dengan minuman yang halal. Oh begitu ya Pak Yai? Nggak usah tutup, jangan dulu. Ini ulama ini paham iman seseorang. Lalu yang satu lagi gimana? Tidak musyawarah dengan ulama. Dia ambil keputusan sendiri. Pokoknya saya harus tutup ini minuman keras. Kedai saya tutup. Udah, ditutuplah oleh dia. Dan waktu berjalan, terus berjalan, waktu berjalan. Yang si penjual minuman tadi yang digantikan dengan minuman yang halal, kedainya makin hebat. Semua minumannya jadi halal semuanya. Ya. Makin naik terus. Banyak pembeli yang datang. Yang tutup ini, lama-lama uangnya habis. Uangnya habis. Tidak punya apa-apa, sengsara. Lalu apa akhirnya? Dia menyalahkan agama. Gara-gara agama saya tutup ini kedai. Padahal agama tidak mengajarkan seperti itu. Salah dia kenapa tidak minta arahan ulama.
Nah, jadi jangan salah paham. Saya juga pemain band sama. Ulama katakan, kamu pemain band, main band aja. Yang penting kamu ajak teman-teman band kamu ini menuju jalan Allah Ta'ala. Yang jauh daripada Allah Ta'ala, yang gak pernah sholat, yang biasa maksiat, kamu jalan. Kamu ajak. Ajak kepada Allah Ta'ala. Biar ingat kepada Allah Ta'ala. Ini bahasa lembut nih. Bahasa lembut. Yang menyentuh hati saya. Agama datang kepada kita, bukan menjadikan penyanyi menjadi petani, bukan menjadikan petani menjadi penyanyi, bukan menjadikan presiden menjadi rakyat, rakyat jadi presiden. Tapi agama datang kepada kita, bagaimana supaya penyanyi taat kepada Allah Ta'ala, petani taat kepada Allah Ta'ala, presiden taat kepada Allah Ta'ala, rakyat taat kepada Allah Ta'ala. Seiring dengan berjalannya waktu, dia perbaharui iman terus. Ya, maka penyanyi akan sedikit-sedikit dia meninggalkan profesinya. Kalau itu jadi mabarak. Jangan tercetan, santai aja. Kita hijrah bertahap gitu. Baru belajar kemarin tiba-tiba baru masuk polisi tiba-tiba jadi jenderal, itu nggak mungkin. Ada proses. Kalau proses jangan protes. Ya kan? Orang ngomong apa-apa terserah. Ini proses, jangan protes. Jadi kita nikmati perjalanan hijrah kita. Nikmati perjalanan hijrah kita, jangan sampai hijrah kita ini salah kaprah. Ajak teman-teman semua ini berhijrah. Balik kepada Allah Ta'ala, baik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jangan ciptakan permusuhan dari perbedaan-perbedaan yang kita punya. Jangan masalah sholat subuh kita jadi berantem. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut. Ini jadi berantem. Sampai sekarang ini masih berantem. Yang salah ini yang gak sholat. Orang mau kunut mau enggak, yang penting kita satu. Bersatu hati kita. Jangan sampai kita ciptakan permusuhan. Jangan kita bicara dengan kata-kata yang tidak mengenakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan kita mudah mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang. Jaga akhlak kita, jaga diri kita. Selalu senantiasa kita mencontoh akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat kita tahu, kita contoh akhlaknya. Imam Syafi'i adalah orang soleh di zaman itu. Lalu apa kelakuan beliau? Apa yang beliau selalu lakukan? Beliau tidak mau keluar kamarnya, kata ulama, sebelum beliau meyakini hatinya, ya, semua orang selain saya ini lebih baik daripada saya. Selain saya. Maka beliau selalu katakan, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Imam Syafi'i seperti itu. Kita kebalikannya. Gue paling keren daripada lo. Gitu kan? Dan Imam Syafi'i ini ketika keluar dari kamarnya, maka beliau membiasakan tersenyum kepada orang yang memandangnya atau dipandangnya. Senyum, menebarkan senyuman. Karena melihatnya. Kenapa hadirin? Karena orang yang memiliki rasa dalam dirinya lebih baik daripada orang lain, naudzubillah, ini adalah iblis. Iblis ya rasa lebih baik daripada yang lain. Disuruh sujud sama Adam tidak mau. Kenapa? Karena saya lebih baik. Saya tercipta dari api, kalau Adam dari batu. Saya lebih baik daripada Adam. Ada kesombongan di dalam diri seseorang ini haram untuk mencoba surga. Jangan untuk masuk surga. Kalau orang merasa lebih baik dari orang lain. Nah maka kita ikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu melihat kebaikan dari orang lain, bukan keburukan. Semua nabi-nabi juga sama melihat kebaikan. Satu orang nabi ditanya, ada bangkai anjing, ada bangkai anjing hitam, kuat, jelek dan lain sebagainya. Ditanya oleh temannya atau sahabatnya, apakah ada kebaikan dari anjing itu? Kata Nabi, ada. Apa? Giginya putih. Giginya putih. Apalagi kita manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diciptakan oleh Allah sempurna. Banyak kebaikan dari diri kita. Maka kita selalu melihat kebaikan orang lain, melihat keburukan diri sendiri. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita anggap tidak ada. Satu kebaikan orang lain yang mereka buat kepada kita, keburukannya 99, kita lihat kebaikannya. Kebaikannya kita lihat.
Jangan dibalik. Nah maka dalam berhijrah ini, bagaimana kita tanamkan sifat-sifat yang baik di dalam diri kita, sehingga tidak ada perpecahan. Tidak bicara khilafiyah dan lain-lain. Sholat masih sama sholatnya 5 waktu, sebelumnya masih sama, semuanya sama. Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sholatnya, contoh apa yang Rasulullah SAW. Apa ini gitu? Ya. Yang tahu benar dan salah nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau pilih cara ibadah apa? Asal jangan yang aneh-aneh. Rasulullah SAW katakan sholatlah sebagaimana aku sholat. Tiba-tiba dia naik ke pohon, sholat di atas pohon. Ya gitu. Sama-sama sholat di masjid berarti sama. 5 waktu masih sama juga. Bukan karena kita berhijrah jadi orang soleh, karena terus kita anggap waduh saya terlalu soleh. Sholat duhur jadi 8 rakaat gitu. Sholat maghrib jadi 4 rakaat jadi gitu. Saking solehnya baca Quran 42 juz. 30 juz itu. Jadi selama akidah tidak sama, syariat yang dijalankan sama, boleh pilih dari 4 mazhab itu. Siapa aja, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, terserah bebas. Dan berangkat. Yang tidak bermazhab juga silakan. Kalau langsung berguru kepada Rasulullah silakan. Silakan. Yang penting jangan berantem. Jangan sampai hati kita ini dikotori oleh sesuatu yang buruk. Sehingga timbul noda, banyak noda dalam hati kita. Keburukan, kejelekan yang dibicarakan. Ya. Padahal Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ini yang dipanggil ke surga-surganya Allah Ta'ala ini orang-orang yang punya nafsul mutmainnah. Bersih hatinya ini daripada kejelekan. Ada seorang sahabat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah ahli surga. Satu orang sahabat lain mengikuti ke rumahnya. Amalannya apa? 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak ada amalan spesial. Ditanya apa amalannya? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ahli surga. Lalu beliau jawab, amalanku setiap tidur selalu menghisap diri saya sendiri. Lalu apa? Saya selalu mengampuni atau memaafkan orang-orang yang telah membolimi saya. Sehingga hati saya terbebas daripada keburukan. Kata beliau seperti itu. Rasulullah SAW katakan, ahli surga. Nah, sementara kita mau tidur, mikir ini, mikir itu. Dendam sama ini, dendam sama itu. Awas, kamu udah yang boleh saya. Saya balas kalau saya udah kaya. Saya balas kalau saya udah jadi raja dan lain sebagainya. Nah, maka dengan hijrah ini kita perbaiki semuanya. Tempat nongkrong kita tinggalkan sementara. Dan tadinya nongkrong di klub-klub, ya, di pojok-pojokan kita nongkrong di masjid. Boleh di pojok-pojok masjid. Kita bicarakan kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita-cerita para sahabat zaman dulu gimana. Asik loh, beneran. Daripada cerita-cerita yang lain, ngapain? Cerita film yang gak ada gunanya. Kita cerita-cerita tentang kabar akhirat. Kita cerita tentang akhirat. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Tapi nanti akhirat nyata, dunia cerita. Nanti kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Cerita tentang dunia. Nah, kebalikan kan? Nah, maka mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah selalu oleh Allah Ta'ala. Dibuka lagi pintu-pintu hidayah. Itu dikasih oleh Allah Ta'ala hidayah. Jangan sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Gara-gara apa? Kelakuan-kelakuan kita yang aneh-aneh. Gara-gara menyakiti saudara kita, teman kita. Ada orang masuk ke masjid. Wah, ini orang biasanya mabuk, sakit hati nanti. Allah cabut hidayah yang masuk kepada kita. Kita lebih kalah dari dia nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu berikan kita hidayah. Allah tunjukkan nanti di surganya Allah Ta'ala. Nanti kita cerita nih, kalau kita sudah pernah ngumpul di sini, ya. Nah, lalu hadirin yang mulia, kalau mau kita punya cara cepat untuk berhijrah. Ini awal saja awalnya. Dan seperti yang saya lakukan sekarang, ada program namanya itikaf ya. Itikaf 3 hari di masjid. Itikaf 3 hari di masjid. Dicoba dulu. Jangan katakan sesat atau kafir atau bid'ah. Coba dulu. Itikaf 3 hari di masjid
nanti kita ikuti program-program arahan ulama seperti apa. Yang pasti 3 hari di masjid ini kita akan sholat berjamaah 3 hari 72 jam di masjid, berjamaah di awal waktu. Lalu kita diajarkan adab-adab bagaimana kita tidur. Rasulullah SAW gimana tidur? Bagaimana adab masuk WC? Bagaimana adab masuk rumah? Bagaimana adab makan? Bagaimana adab minum? Ini diajarkan di masjid selama 3 hari. Saya sebelum keluar 3 hari ini makan saya masih pakai tangan kiri, minum masih berdiri, masuk WC masih dengan kaki kanan tidak doa. Tapi alhamdulillah dengan 3 hari masuk WC kaki kiri. Sebelumnya baca doa. Kadang-kadang juga nggak biasa kan? Masuk masjid gimana? Kaki kanan. Sebelumnya doa. Ada masjid juga sama. Tidak boleh memotori masjid, jaga kehormatan masjid. Tidak boleh berteriak-teriak di masjid. Ada masjid. Nah, dengan 3 hari alhamdulillah bisa belajar seperti itu. Pulang-pulang jadi cinta sama masjid. Jadi terpaut hatinya kepada masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu langsung pergi ke masjid. Karena sudah 3 hari di masjid. Kan bisa dicobain. Kita sama Pak Ustaz ini ya. Nah, teman-teman saya di belakang ada kalau misalnya mau cari tahu gimana nih itikaf 3 hari di masjid. Gimana ada yang ditanyain? Baik, sahabat sekalian, itulah yang ada di atas. Kita sama-sama akan tanya jawab. Semua sehat semuanya? Oke. Tambahkan semangatnya lagi. Coba kumandangkan takbirnya takbir. Dong, pemuda itu harus gaul, panti tapi syar'i, ya, harus gitu ya. Orang yang berbicara panti syar'i kita juga harus ikut ya. Bagaimana kita memahami diri kita. Yuk, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Oke, ini dari jalan dulu. Buktinya nanti boleh bertanya tidak ini? Boleh. Pakai kertas ya, buktinya boleh dikirimkan ke bawah cepat. Pakai kertas. Oke, surat akan pandu. Baik, yang bukti filanya boleh pakai kertas, disiapkan, kirim segera supaya waktunya mencukupi ya. Baik. Yang mestinya boleh disampaikan kepada panitia yang sudah ada, disampaikan dirinya. Segera tulis pertanyaannya, apapun itu, sampaikan kepada panitia yang ada di atas, sudah dikirimkan kepada kami. Kita mulai dari yang Ikhwan terlebih dahulu. Dipersilakan. Pertama ya, 2 termil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga tolak pada bang sini yang hadir di sini. Saya salah satu waktu yang mengenal waktu SMK suka dengar lagu-lagunya. Sampai kuliah masih sempat dengar lagu apa? Yang Cemburu Buta ya ada. Masih suka dulu waktu kuliah. Ya kalau sekarang semua lagu hampir kurang mendengarkan. Dan sekarang alhamdulillah dipertemukan di dalam masjid, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan, yang namanya hijrah itu pasti ada resikonya, ya, ada entah itu cibiran, entah itu dari kawan-kawan atau pelanggan atau dari mana, pasti ada dari cibiran teman atau yang. Nah, pernah nggak ketika jalan ke sini ada cerita entah dari manajemen, matanya, ya. Setelah itu dari teman-teman band sendiri, dari penggemar, dari lingkungan, dari keluarga, ada nggak tantangan di situ supaya kita tetap bertahan di hijrah? Dan bagaimana cara mempertahankan supaya kita tetap di dalam jalan hijrah ini, supaya kita nggak nyambung lagi ke seperti kita yang dulu, ya, seperti apa?
Mungkin 2 pertanyaan itu cukup dari saya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu aja, kalau saya lupa. Dulu sebelum buka, gitu ya. Sekarang saya lupa. Terus Inna Allah bersama kita. Terus saya punya lagi Allah kuasa makhluk kuasa. Dari bisa boleh dijalankan kalau mau. Kalau bandingkan sama Quran ya jauh. Nanti kita baca Quran. Dengerin ayat Allah. Mudah-mudahan dengerin Quran. Ya, baca Quran Allah sabut ayat kita. Mudah-mudahan. Oke, saya zaman dulu nih, waktu saya buat sering sekali maksiat, saya orangnya nggak pernah dengar orang lain, cuek. Orang ngomong kamu jangan gini, nah itu aja. Karena saya merasakan semuanya. Jadi waktu saya maksiat, apalagi sekarang menurut saya ini adalah jalan yang baik, jalan yang benar. Saya tambah lagi nggak mau dengerin orang lain. Tambah, nggak mau dengerin orang lain. Bagi saya, seperti hanya ulama sampaikan kepada saya, hidup ini dipakai taat habis, dipakai maksiat juga habis. Terserah mau dipakai apa. Dua-duanya habis juga sama. Kalau kita selalu mendengarkan omongan orang, ini orang yang gini-gini itu baru dulu. Kita sudah punya ulama, hanya udah jelas. Kata ulama gini-gini, kita tinggal jalan aja nih. Orang pasti banyak nih cibir dari sini, cibir dari sana. Wah, so kegantengan, so kursi, so kursi. Ya. Mulut orang banyak, tangan kita dua. Nggak mungkin tangan kita dipakai untuk menutup mulut-mulut orang lain. Jadi kita pakai kedua tangan kita ini untuk menutup telinga kita. Orang mau ngomong apa terserah. Sudah pernah dengar cerita Luqmanul Hakim? Tidak. Beliau sedang berjalan dengan anaknya, dengan satu keledai. Dinaikilah keledai itu oleh ayahnya. Lalu orang bicara apa? Dasar ayah yang tidak berperasaan. Masa anaknya itu jalan turun ke beliau, dinaikin anaknya ke atas. Ayah itu, anaknya enak-enakan naik, bapak udah tua disuruh jalan. Ayo kita naik dua-duanya ke atas, naik dua-duanya ke atas. Masih komentarin dasar orang-orang yang tidak punya trik keledaian. Keledai segitu kecilnya dinaikin sama berdua, kasihan berat. Kemudian kita turun aja, turun aja dari keledai. Dasar orang-orang bodoh kan, ada keledai yang dinaikin. Itu orang. Mau kita apapun juga pasti ngomongin. Makanya kita lurus. Dalam hijrah ini kita jangan lihat tengok kanan tengok kiri orang-orang lurus. Itu pertama. Lalu bagaimana supaya kita istiqomah? Di antara yang ulama ini arahkan, iman kita ini adalah iman suasana dulu. Iman suasana. Maksudnya apa? Kalau suasananya suasana maksiat, maka kita suka membawa ke maksiat. Kalau kita suasana bicara kebesaran Allah Taala seperti ini, iman kita naik. Turun dari sini melewati itu saya tapi ya. Nanti kita tanya bagian gini turun ke iman. Ada maksiat lagi. Nah maka kita harus buat suasana iman. Suasana yang membicarakan kebesaran Allah Taala. Yang kemudian jelaskan tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya naik iman kita. Bukan kita suasana ayat kita cari, kita sengaja duduk di situ, ya kan? Melihat ini cantik ini wah tidak. Nah maka dengan kita membiasakan diam di majelis mulia dalam pandangan Allah Taala ini bisa mengistiqomahkan kita insya Allah. Ya. Gak usah sama orang soleh, sama anda di sini soleh semuanya. Orang soleh tempatnya di mana juga? Di mana nanti orang soleh tempatnya? Di surga Allah Taala. Kalau orang salah seperti ini, di neraka nanti. Maka
bikin kita suasana dimanapun berada. Gitu. Cukup. Tadi dua pertanyaannya. Oke, next question. Oke, berikutnya silakan. Iwannya dulu ya. Satu lagi. Habis ini kita lewat yang ke buku. Silakan. Boleh maju ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah Ustaz, saya mau bertanya bro. Ustaz, ingin bertanya kak, saya masih dua. Ada dua boleh. apakah gibah mencela orang lain semata-mata karena penyakit hati? Saya pernah dengar ada orang sholat kemudian dia mencela orang lain ketika amalan sholatnya berpindah ke orang yang mencela. Mohon pencerahan Ustaz. Dan amalan apa yang bisa menjauhkan dari segala macam penyakit hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi boleh ya lagi. Sama ngomong aja. Yang pakai tanya. Oke. Pertanyaannya singkat. Pertanyaannya, Silakan. apakah gibah ketika kita mencela orang lain itu ya? Saya pernah mendengar orang yang melakukan salat, lalu dia menggibah seseorang, kemudian amalan pahala salat ini berpindah kepada orang lain, gitu kan? Lalu yang ketiga tadi apa? Yang ketiga terakhir, amalan yang membersihkan hati. Jadi kita harus tahu dulu apa ini gibah. Apa ini gibah? Gibah ini gibah ini adalah kita membicarakan seseorang meskipun itu benar adanya, tapi orang yang kita bicarakan ini dia tidak suka. Ini namanya gibah. Jadi namanya gibah. Bagaimana dosanya gibah ini? Seperti halnya memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini dosanya. Maka ya, ketika seseorang ini menggibah saudaranya atau temannya, bahkan siapapun yang tidak dikenalnya, tidak ada kepentingan dengannya, maka pahala-pahalanya ini mengalir kepada orang yang digibah. Paham? Jadi jangan pernah kita menggibah-gibah orang lain. Tapi ada gibah yang memang bentuknya bukan gibah, mirip gibah tapi bukan gibah, dan dibolehkan ini. Kata ulama. Seperti apa? Seperti ada seorang laki-laki yang datang kepada ulama. Laki-laki ini menceritakan tentang istrinya atau saudaranya. Wahai Syekh, istri saya begini. Lalu bagaimana supaya istri saya ini menjadi istri soleha yang taat kepada Allah Ta'ala sehingga mendengarkan semua ucapan-ucapan saya. Ini boleh. Dan ada gibah seperti gibah yang lain yang dibolehkan juga sama. Seperti apa lagi? Seperti kita membicarakan teman kita, ya. Tapi kita berniat untuk menghijrahkan dia. Lalu kita minta ulama yang tadi saya bilang. Teman saya seperti ini. Bagaimana cara dakwahnya supaya masuk ke dalam masyarakat ini boleh. Di antara yang lain juga apa? Ada satu orang penipu kelas berat. Kita mengenal orang itu penipu. Lalu dia berteman dengan teman kita. Lalu kita katakan kepada teman kita, hati-hati ya. Sesungguhnya dia adalah orang seperti ini. Hati-hati. Jangan panjang-panjang di depan bos ya. Tapi kamu berhati-hati. Nah itu. Jadi gibah ini jelas tidak boleh dalam agama. Ya. Tidak boleh menggibah orang. Apalagi tidak ada kepentingan buat sama kita. Ya. Tidak ada kepentingan yang kita gibah. Ngomongin, gosip ini, wah ini bahaya. Jadi pahala yang kita buat ini mengalir kepada orang yang gibah. Itu sudah jelas. Lalu bagaimana caranya supaya amalan apa yang dibuat supaya hati kita bersih?
Gitu kan ya? Amal yang dibuat di antara amal-amal yang kita buat ini adalah selalu senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya masih banyak buat dosa sampai sekarang. Dosa ini banyak sekali Allah yang saya buat. Saya tidak sibuk untuk memikirkan dosa-dosa orang lain, ya Allah. Dosa saya saja, Allah selamatkan saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim kepada saya, ya Allah, saya ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan ampuni juga, ya Allah, dosa-dosa mereka juga, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ya Rabb, terus istighfar lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Melihat ini, astagfirullahaladzim. Melihat itu, astagfirullahaladzim. Ya. Melihat orang nih yang lebih buruk dari kita, yang kita anggap, kita istighfar cepat-cepat. Ya Allah, saya berarti sudah merasa lebih baik dari dia. Ini istighfar itu. Kita melihat orang yang tua, lebih tua dari kita sama baik sama dia. Ini orang tua ini sudah lebih berpengalaman dari saya. Kita melihat yang lebih muda dari kita beristighfar. Ya, dan kita baik sama dia. Ini orang muda ini dosanya masih sedikit, tidak seperti saya. Udah tua dosanya banyak dan lain sebagainya. Terus banyak istighfar. Insya Allah sedikit-sedikit ini akan terbiasa. Lalu sikap kotor hati kita ini akan keluar. Ada orang yang ada tiba, ya, aduh gimana orang ada tiba? Ya kita iya ada, tapi hati istighfar. Tutup aja telinga kita, gitu kan? Atau kita tinggalkan majelis tersebut, majelis yang tidak ada manfaatnya, yang hanya bisa dibicarakan keburukan orang lain. Utamanya misalnya ini di medsos, wah subhanallah, satu komentar, wah semua orang pada masuk, setelah orang lain saling mencela, merasa dirinya lebih baik. Apa coba manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Mending kita diam saja juga. Kalau kita tidak kuat melihatnya, sudah boleh dilihat. Membikin kotor hati kita, jangan dilihat. Jangan dilihat. Nanti orang sakit hati doa sama Allah Ta'ala, doa ini kabul, bahaya. Utamanya apa? Capek-capek kita sholat, capek-capek kita puasa, tapi amalan untuk orang lain. Ada seorang nanti di akhirat Allah Ta'ala, dia tidak pernah sholat tahajud, ternyata amalan tahajudnya ada. Dari mana ini Allah? Ternyata ada yang orang yang transfer ke rekening. Ke rekening dia, orang yang tiap hari tahajud, tiap malam tahajud, ternyata cuma ngomongin orang. Yang dia omongin, ini dapat tentang pahala tahajud. Nah, maka kita yang digibah, alhamdulillah. Ya kan? Kita mendapat pahala tanpa harus capek berkembang. Kurang seperti itu. Jadi banyak perbaikan kita. Ada lagi? Baik. Jadi banyak pertanyaan dalam ini agak berat-berat ya. Pertanyaannya berat, kamu nggak kuat. Saya mau bertanya, seorang istri dalam keadaan tertekan, kemudian dia sengaja chatting dengan pria Arab Saudi. Karena tertekan chattingnya sama pria Arab Saudi, kenapa nggak jadi sama pria Lampung? Dan merasa nyaman. Kemudian saat tidak chatting, dia merindukan pria Arab yang berada di Arab. Mau pria Arab ya di Arab, masa pria Arab ada di Lampung? Oh, tapi kalau itu berkunjung, dan tidak pernah bertemu, itu dosa besarkah itu? Sedangkan suaminya selalu temperamental dan buat dia tertekan. Subhanallah. Saya pengen ketawa itu. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kami. Aduh. Paham ya semua pertanyaannya ya? Paham ya? Jadi ini kata ulama, zina ini dibagi-bagi. Zina ini dibagi-bagi. Ada zina pandangan, ada juga zina tangan, ya. Dan zina-zina lainnya. Lalu bagaimana kata ulama nih? Ya, kata ulama. Kita chatting dengan orang yang bukan muhrim, tanpa ada kepentingan apapun. Ada kepentingan agama. Ini namanya apa?
Ulama sampaikan ini juga namanya zina sama zina. Apalagi suaminya tidak tahu. Ya. Kata ulama ini adalah pembuka pintu-pintu setan. Satu kali hai. Kalau dibalas hai juga. Lagi apa? Lagi lari-lari. Sudah makan belum? Wah, dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagainya dan sebagainya. Lama-lama masuk ke hati. Apalagi kalau saling lihat juga wajahnya kelihatan. Ya, timbul syahwat dalam dirinya. Ini apa namanya? Kalau bukan zina. Ini seolah-olah wanita ini telah berselingkuh dari suaminya. Apabila terus ada kenyamanan, akhirnya ada kenyamanan. Bahaya ini hadirin. Ya, kurang lebihnya bahaya saya nggak mau bahas panjang lebar, tapi stop sampai di sini. Udah berhenti aja. Ini banyak ngobrol yang diberikan manfaat dan tidak ada manfaatnya bahkan. Curhat sana sini, ngomong agama pertamanya bahaya. Kalau mau curhat sama ulama, kalau yang perempuan curhat sama ulama perempuan, laki-laki curhat sama ulama laki-laki, itu sudah jelas. Jangan curhat sana sini, setan masuk, alhamdulillah. Perzinahan ini akan terjadi. Nah, jadi stop, ya. Mau orang Arab, mau orang Aceh, mau orang Mas sama cowok kayak gitu juga. Ya, semuanya nikah kalau di pacaran. Ya. Tapi kalau udah nikah, semuanya beda-beda. Nah, maka butuh agama di sini. Semuanya akan nikah dengan agama. Pernikahan akan nikah, semuanya akan nikah. Selama semuanya ini bisa diperbaiki, kita perbaiki sedikit. Ya. Kita di sini dikatakan suami saya ini temperamental, membuat saya tertekan terus. Ya, kita balik lagi belajar menyalahkan diri kita. Ya, tidak akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Suami kita ini jadi temperamental sebabnya mungkin sebab kita. Maka kita perbaiki lagi semuanya dari diri kita. Mulai dari amalan-amalan yang kita buat, sholat tahajud. Apakah kita pernah serius mendoakan suami kita? Yang sholat malam kita, ya Allah, solehkan ya Allah suamiku. Pernah atau belum? Dalam sholat luar kita, dalam sholat ayat kita, dalam sholat kita, kita sama Allah supaya diperbaiki suami kita. Lalu lihat dari diri tubuh kita ini. Apakah kita sudah berdandan yang baik untuk suami kita atau belum? Menyajikan sesuatu yang baik untuk suami kita. Suami kita datang daripada tempat kerjanya lalu kita servis sepuas mungkin. Yang memuaskan. Lalu bagaimana dilimpah di dapur, dilanjang dan sebagainya. Banyak sekali. Ini untuk yang berkolom di sini. Yang jomblo ini tahan. Kita dengerin. Kasihan jomblo. Nah, jadi dari sekarang banyak istighfar, stop perbuatan seperti itu. Nanti dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama dengan berselingkuh daripada suami. Jadi insya Allah jangan diulang lagi. Mau tertekan mau apa doa sama Allah, kita punya Allah Taala. Ya. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, katanya ada lantai untuk sujud. Nah, kita sujud sama Allah Taala. Ada sajadah yang untuk sujud. Nah, juga cukup ya. Insya Allah. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya juga Ustaz. Bro, saya mau bertanya, kalau kita sudah berhijrah tetapi masih pacaran, apakah ibadah kita diterima sebagai itu? Dalam terus, di PHP di tahun juga enggak. Kita berbayar kita bersama orang lain. Jadi hadirin yang mulia, perlu kita pahami bahwasanya ibadah kita ini yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena satu hal kita tidak jadi berhijrah, amal-amal kita tidak dibuat. Ini bahaya. Ini tipuan-tipuan setan. Kalau kita berhijrah saja. Ada seorang berzina saya pernah dengar. Ya Rasulullah sesungguhnya sebulan ini masih berzina. Rasulullah sampaikan apa? Biarkan saja nanti salatnya yang akan memperbaiki. Nah, maka kita perbaiki sholat kita ini. Dari mulai cara berwudu dan lain sebagainya kita perbaiki. Kita yakin dengan janji Allah Taala, inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau masih sholat masih berbuat keji, ada yang salah dengan sholatnya. Maka perbaiki ini sholatnya. Orang yang yakin kepada Allah Taala bahwasanya pacaran ini nggak baik, nggak benar, udah aja kita lihat.
Maka perbaiki lagi sholat lagi doa sama Allah Taala. Ya Allah, kenapa saya masih pengen pacaran? Coba kita lihat kerugiannya dari pacaran apa? Hal yang sulit. Udah cinta-cinta, udah mau begitu, wah udah gila. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau mandi, wah apa-apa ingat padamu. Ini kawin orang lain coba gimana? Maka yang paling baik ini kita menikah dulu, setelah menikah lalu kita pacaran. Mau jalan-jalan kemana coba? Mau honeymoon kemana? Mau pacaran di mana bebas? Gak akan ada hansip lagi yang menggerbek diri. Bebas. Nah maka tadi jawaban pertama, jangan sampai sesuatu yang aneh-aneh ini menghalangi kita untuk berhijrah. Kita hijrah saja. Semoga Allah Ta'ala kuatkan iman kita bisa meninggalkan hal yang buruk sedikit. Jangan katanya kamu udah hijrah, tapi masih gini. Mau saya dengar orang-orang hijrah ini. Cukup ya jawabannya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apakah hijrah sesungguhnya? Apakah menuju hijrah itu melalui perbaikan hati, perilaku terlebih dahulu, menutup aurat terlebih dahulu? Seperti apakah hukum bercadar, Ustaz? Bro, apakah semua wanita muslim harus bercadar setelah berpakaian sudah sesuai syariat Islam? Yang pertama, apakah menuju hijrah itu? Tadi saya sudah katakan. Melalui perbaikan hati, perilaku terlebih dahulu semuanya. Perbaikan hati, perilaku dan lain sebagainya. Lalu hijrah dari satu tempat ke tempat lain, penongkrongan yang buruk kepada penongkrongan yang baik seperti yang masjid, ya, pesantren dan lain sebagainya. Ini hijrah. Apa langkah yang harus dilalui? Yang tadi saya bicarakan juga. Apa yang kamu bisa buat? Dari hal-hal terkecil yang kamu bisa buat, kamu buat. Yang sesuatu yang berat-berat kita buat, ya. Yang kecil-kecil saja dulu. Ya. Perbaiki dari mulai sholatnya, perbaiki dari mulai alatnya, ucapannya dan sebagainya. Yaitu kita orang lain. Yang utamanya tadi yang saya katakan apa? Kita banyak-banyak datangnya ulama, bagaimana cara berhijrah yang benar. Nanti ulama akan mengarahkan. Lalu yang kedua, seperti apakah hukum bercadar? Bro, apakah semua wanita muslim harus bercadar setelah berpakaian sudah sesuai syariat Islam? Ini yang namanya cadar, ini hukum. Yang tahu ini hukum ini namanya ulama saja. Sedangkan saya bukan ulama, saya tidak berani bicara hukum. Saya hanya bisa bicarakan kebesaran Allah Ta'ala, kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesolehan sahabat-sahabiah dan lain sebagainya. Tapi untuk bicara hukum kita datangi ulama, kita tanya ulama. Adapun yang saya tahu, ulama ini berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan bercadar, ada yang tidak mewajibkan cadar. Yang saya tahu. Nah, mereka punya hujah masing-masing. Ada yang dikatakan satu ulama, sesungguhnya semua bagian tubuh pada wanita ini adalah aurat. Semuanya aurat, maka semua harus ditutupi. Ada ulama sebagian yang mengatakan, sesungguhnya aurat wanita ini hanya wajah dan telapak tangan. Jadi beda-beda. Jadi tanya kepada ulama. Lalu kita pikir mana yang terbaik buat kita, bercadar atau tidak bercadar. Kalau saya sendiri, saya suka yang tertutup. Kalau saya sendiri, silakan sendiri pilihan. Karena keutamaan wanita ini, keutamaan wanita yang saya tahu nih, saya belajar dari ulama. Semakin tertutup, semakin terhijab, ini semakin utama untuk wanita. Semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Siti Maryam? Ditutup dengan hijab, 7 hijab kalau salah. Dia di mihrabnya. Lalu apa? Allah Ta'ala datangkan makanan dari mana? Dari Saudi. Makanan ada di depannya. Pertolongan Allah ini lebih cepat kepada orang yang berhijab. Dan keutamaan wanita, ya di rumah-rumahnya. Di rumah-rumahnya. Di mihrabnya. Ini lebih utama lagi. Kurang bagus kalau sudah tertutup, lalu dia masih berkeliaran di luar. Ini kurang bagus. Nah, jadi ada yang lebih utama daripada hijabnya apa? Rumahnya. Jadi silakan nanti tanya ulama yang bagus yang mana. Sekarang kita laki-laki semua nih, apakah kita ridho atau ikhlas? Ya. Istri kita yang cantik itu pandang-pandang orang, suka atau tidak? Iya, wah, cantik banget tuh, gimana nih? Kayaknya enak dengan cerita kita ini juga, ini diomongin gini-gini, mau nggak? Tidak ini bayang-bayang mau dibilang sama begini.
Mau atau tidak? Nah, itu balik lagi di diri kita. Maka yang utama yang mana silakan. Intinya saya tidak mau bicara hukum. Hukum ini ulama saja. Lagi. Assalamualaikum bro. Afwan, anak izin bertanya. Abi, bagaimana kita istiqomah di jalan Allah Taala? Bagaimana? Bertanya Abi. Bertanya Abi itu apa? Bertanya Abi. Bagaimana kita tetap istiqomah di jalan Allah Taala? Ya, tadi saya sudah jawab kurang lebihnya bagaimana di antaranya bagaimana kita selalu membuat suasana iman, suasana yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Datangnya majelis taklim, bicara tentang kebesaran Allah Taala, yang buang amal agama, buang dan lain sebagainya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pasti cukup. Question. Mau tanya bagaimana cara mempertahankan semangat berhijrah? Bagaimana cara mempertahankan semangat berhijrah? Yang tadi juga sama. Kalau kita datangi majelis-majelis ilmu, datangi ulama, kita dari ulama, lalu mendengar ya tentang kebesaran Allah, kita bersama Rasulullah, kita dengar lagi, terus semakin banyak dibicarakan, semakin tertanam keyakinan di dalam hati kita. Semakin banyak diulang-ulang, semakin yakin. Ya, Allah Maha Besar, kita yakin Allah Maha Besar. Iklan-iklan rumah juga sama seperti itu. Yamaha terdepan. Di luar rumah ada Yamaha. Ya. Di sana di sini. Ngomong ini bisa. Di rumah ada bisa. Meskipun yang kecil membantu. Yang itu sendiri. Nah, maka sesuatu yang diulang-ulang ini akan mendekatkan keyakinan. Maka kita ulang-ulang lagi berbicara kebesaran Allah Taala tentang pentingnya hijrah dan sebagainya. Cukup baik. Assalamualaikum Ustaz, apa makna iman sebiji salah dan sebiji kurma Ustaz, dan contohnya seperti apa? Sebiji salah, sebiji kurma. Belum lagi tidak harus mengerti. Itu pertanyaannya yang mana? Ya Allah. Iman sebiji salah. Ini saya baca Anda ini kalau iman sendiri salah di rumah sudah sampai bahasanya panjang sekali. Tapi kalau iman sendiri salah, apabila manusia itu mempunyai iman sendiri salah dalam hatinya dan tidak bercampur dengan kemusyrikan, imannya ini, ya, ini Allah akan menjadikan surga yang besarnya 10 kali lipat dunia. Jadi kalau punya iman sebesar itu dalam hidup kita. Gimana itu kepada Allah Taala? Insya Allah ini akan selamat. Allah alam akan berhasil di neraka, nggak tahu. Tapi yang pasti nanti Allah akan memberikan surga ya besarnya 10 kali lipat dunia. Nanti ada cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mempunyai cinta sebiji kurma, sebuah biji kurma yang panjang itu. Nanti insya Allah kalau pertemuan ini. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, boleh tidak minum atau makan menggunakan bekas orang non-muslim? Makan tidak halal terima Allah. Makan tidak halal. Kalau makannya tidak halal ya tidak boleh, ya kan? Kalau makanan haram kita jelas tidak boleh. Mereka makan babi, terus makan babi, sudah, misalnya buat saya tidak boleh. Kalau makanannya halal ya boleh, tidak masalah. Tapi kalau makanannya haram tidak boleh. Karena saya mendengar dari satu ulama zaman dulu juga sama. Ada yang dihadiahkan dari orang mukmin kepada orang Islam, orang kafir kepada orang Islam. Jadi ketika makanan, kalau halal makan nggak masalah. Lalu yang selanjutnya, apa bisa saya bertanya dengan orang yang kita mau berjabatan dengan niat kebaikan, kalau dia tidak mau dijabat tangannya, lalu bagaimana saya harus lanjut berjabat tangan berhenti jabat tangan dengan orang itu? Karena orang itu tidak mau menjabat tangan kita. Ini antara mahram atau bukan mahram? Kalau sama mahram nggak masalah. Cewek sama cewek berjabat tangan, cowok sama cowok nggak masalah. Tapi kalau cewek sama cowok ini masalah. Jadi lebih baik kita
menghormati diri kita. Yang sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Saya tidak masih bingung takut tertidur. Kalau jadi sebaiknya jangan. Assalamualaikum, ketika kita menemukan dua pendapat ulama yang berbeda, lalu kita mencari sendiri hadis sahihnya. Benar atau tidak? Kalau punya waktu saya jaga di awal waktu, bagaimana jika saya berhijrah? Ini berapa pertanyaan? Di awal waktu sunnah saya lakukan, namun untuk berpakaian saya tidak syar'i. Saya berpakaian tidak mengandung unsur transparan, membentuk tubuh tidak seperti tubuh unta. Benar atau tidak? Kah hijrah saya? Assalamualaikum. Satu pertanyaan tadi, ketika menemukan dua pendapat ulama yang berbeda, lalu kita mencari sendiri hadis sahihnya, benar atau tidak? Nah, jadi salah. Jadi ada ilmu tentang memaknai Al-Quran, ada juga ilmu tentang memaknai hadis. Dalam Al-Quran kita harus paham tentang asbabun nuzul, kita harus harus paham tentang tahun sorok dan lain sebagainya. Ya, bayan ilmunya, yang balaghah dan sebagainya. Kita paham itu, baru kita bisa tahu makna daripada Al-Quran tersebut. Jadi pemahamannya lumayan lama juga, belajar tahun soroknya lama juga. Hadis juga sama. Kalau bukan syarul hadis, hal-hal hadis, ini tidak bisa. Ini hadis ini kayak gini juga bisa. Kalau bisa terkatakan seperti itu. Nah, maka ada ilmu juga tentang hadis juga sama. Asbabul wurudnya hadis dan lain sebagainya. Ya. Kalau hadis saya pernah dengar, carilah duniamu seolah-olah aku akan hidup selama-lamanya, carilah akhiratku seolah-olah aku akan mati besok. Saya juga nggak paham hadis. Makanya saya tanya ulama, karena pendapat saya, berarti saya harus kerja ini juga. Seolah-olah saya hidup 1000 tahun lagi. Kejar saya dunia. Ternyata tidak seperti itu. Itu hadisnya. Satu orang sahabat kalau tidak salah masuk kalau tidak salah. Lalu Rasulullah SAW tegur, kenapa kamu bisa hidup seperti ini? Sahabat katakan, saya ada pekerjaan di rumah yang Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, kenapa? Pekerjaan di dalam rumah ini ada waktu lagi 1000 tahun lagi. Dunia misalnya ada waktu 1000 tahun lagi. Tapi untuk akhirat ini kita harus dahulukan. Karena ya, jangan sampai tiba-tiba nanti kamu meninggal. Sehingga urusan akhirat tidak bisa ditempuh. Nah dulu kalau nggak paham hadis, saya pikir harus kerja, saya baca bukan. Nah, jadi harus tanyakan kepada ahlinya. Jangan sampai kita ini sahih atau tidak, kita tidak tahu. Rawinya dari mana, asal dari mana nggak tahu. Rawi dari sini kita tidak tahu yang sahih yang mana, yang baik yang mana. Nah, maka kita tanya ulama. Satu ulama, dua ulama, tiga ulama, sampai ribuan ulama kita datang. Kita nggak tahu. Banyak belajar, banyak gaul, ini banyak ilmu yang datang kepada kita. Nah, jangan cukup sama satu ulama, banyak ulama kita silaturahmi semuanya. Anak gaul harus menemui gitu. Kalau kita ngajarnya di pondok doang di tempat itu, nanti dibawa keluar kita kampungan. Nggak gaul soalnya. Kenapa sholat ini? Kenapa sholat ini? Kan? Kalau saya udah keliling dunia ini saya tahu. Di Timur Tengah sholatnya seperti ini, mazhabnya ini, di sini mazhabnya ini. Gaul sudah biasa. Kalau nggak gaul kan nanti biasa beda-bedain orang. Gitu kan? Nah, jadi itu yang tadi sebelumnya kan? Yang tadi bawah. Nah, mengenai hijrah tadi ya. Nah, kalau saya mengenai hijrah dan pakaian. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, jangan sampai ada sesuatu yang menyentuh hijrah kita. Niat kita hijrah ini karena Allah Ta'ala untuk perbaikan diri kita, agar kita Allah selamatkan dunia dan akhirat. Maka harus selalu berhati-hati dalam kita mengambil langkah-langkah hijrah kita. Jangan sampai langkah-langkah kita ini menuju jalan-jalan yang salah. Jangan sampai salah dalam hijrah. Jadi kita minta arahan ulama. Lalu bagaimana dengan pakaian ini, pakaian itu nggak masalah. Silakan berpakai pakaian apa juga. Yang penting hijrah aja dulu. Ya. Perbaikilah iman-iman kita, perbaharui iman-iman kita. Nanti Allah akan timbulkan rasa malu di dalam diri kita ketika kita belum mengenalkan yang syar'i dan yang sebagainya. Jangan. Ya. Karena malu ini sebagai daripada iman. Wanita-wanita sekarang ini tidak. Yang tidak punya malu berarti imannya dipertanyakan. Nah, untuk utama malu itu malu harus punya rasa malu. Nanti sekali lagi saya sudah berhijrah, saya sudah sholatkan seperti pakaian saya seperti ini. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan untuk kita mengganti pakaian-pakaian kita. Ya, cukup begitu ya. Mungkin hanya itu saja yang kita sampaikan yang pasti benar ya. Oh, tanya.
bisa sama berkata. Bang Tono, abang kan sebagai musisi nih. Jadi menurut abang musik itu haram atau enggak di mata agama Islam? Terima kasih. Terakhir, ya. Kalau simak dari bahasa saya, yang saya bahas tadi menyimak, kalau paham. Ini ulama, ada sebagian ulama yang mengharamkan. Ini menurut pendapat saya, dan saya bertanya kepada ulama langsung. Ada yang mengharamkan ini yang namanya musik, ada yang membolehkan yang namanya musik. Artinya boleh, bukan menghalalkan, artinya boleh. Ini panjang apa? Sebagian ulama katakan tidak ada hukum. Ini tidak ada hukumnya, tapi ketika pisau ini kita pakai untuk membunuh, maka ini tidak. Ketika pisau ini kita pakai untuk kritik orang, untuk berkhidmat kepada orang-orang, untuk masak dan sebagainya. Ini hukum, jadi apa alat musik? Tadi musik. Berarti ini dari alat musiknya, dari alat. Nah, jadi ada sebagian ulama yang mengartikan hadis di sana ini, ya, yang di zaman ini kan ada orang yang menghalalkan apa, perzinahan, ya, lalu musik dan sebagainya kan di situ. Nah, ini dicontohkan pada zaman dahulu ini orang-orang yang bermusik ini yang mengiringi orang-orang yang minum minuman keras, orang-orang berzina ini diiringi oleh musik. Maka dimasukkan pada bagian itu, bagian tersebut, kata ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan ini nggak masalah ketika musik ini atau nyanyian ini dipakai untuk nyanyian-nyanyian yang menjadikan orang ini taat kepada Allah Taala, mengingatkan orang lain semuanya kematian, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, lalu lagi kopi itu bila waktu telah memanggil dan sebagainya. Jadi mendengar tersebut orang jadi tergugah hatinya. Dan ini tidak masalah kata ulama seperti itu. Jadi ada dua pendapat ulama menurut saya yang saya tahu. Ada yang mengatakan, ya, maksudnya membolehkan, ya, ada juga yang melarang yang tidak boleh. Utamanya apalagi musik-musik yang keras metal, yang ngajak kita kepada dajjal, yang ngajak kita kepada setan, yang ngajak kita memikirkan kita supaya maksiat. Banyak sekali musik-musik seperti itu yang saya tahu. Ya. Lagu-lagu yang semua yang aneh-aneh lah. Ini pikiran kita maksiat terus. Kalau kita mau dengar lagi tadi tentang pembahasan saya ini adalah pemain band. Bagaimana saya menyikapi musik? Saya sebenarnya nggak suka banget sama musik. Kalau saya begitu. Tapi karena itu kerjaan saya berdoa kepada Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi pekerjaan saya bermusik. Dan sepertinya ulama mantapkan iman kamu, perbaharui iman kamu, lalu kamu sedikit-sedikit meninggalkan musik. Karena menurut saya ini lebih banyak makhluknya daripada manfaat. Kata ulama seperti itu. Jika siap, silakan dibaca. Kalau belum ada kesiapan, santai saja dulu. Sambil menyelam minum air, sambil kamu bermusik, sambil kamu ajakin orang-orang yang bermusik sana, yang jauh dari Allah Taala supaya dekat dengan Allah Taala, supaya kembali ke Allah Taala. Kamu katakan kepada mereka, kamu salah kamu jadi penyanyi, yang penting menyanyikan sama Allah. Jadi hukum ini untuk kita, untuk orang lain kita ringankan, kita mudahkan. Ada satu orang yang mau masuk masjid, dia pakai baju. Ya kurang bagus, kurang pantas, lalu dia mau sholat, nggak masalah, masuk aja kamu silakan. Mau sholat saja. Sholatnya segini nggak masalah. Yang penting dia mau sholat. Nanti itu merupakan langkah awal daripada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Jadi hukum untuk kita, bukan untuk orang lain. Halal haram untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk orang lain kita mudahkan. Jangan haram-haramkan orang lain, jangan dikasihkan orang lain, jangan kafir-kafirkan orang lain. Bisa dipahami hukum untuk kita, ya, untuk orang lain yang tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Bahasanya panjang sekali, tapi bisa kalau kita keluar di tikam 3 hari, bisa saya bahkan bahas tentang musik. Asal keluar 3 hari. Ya, insya Allah saya temani. Oh adik-adik semua yang ada di sini keluar 3 hari semua, di tikam dengan saya, insya Allah saya temani. Tapi syaratnya semuanya itu
Kalau mau sebagian-sebagian bisa daftar ke Oktober mana? Mana? Nah, boleh daftar ke Mas ini yang ada di sini. Saya mau ikut program 3 hari dong, kayak gimana? Dan tanya-tanya gimana, ada apa aja di sana. Yang pasti tidak ada cewek yang berharap jadi pengen saja. Nggak ada, di luar kita 3 hari nggak ada wanita. Kita belajar menunjukkan pandangan kita. Asal dari tanah akan kembali kepada tanah. Jauh daripada maksiat dan lain sebagainya. Insya Allah yang mau kita silakan. Cukup ya? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hadirin yang mulia. Yang benarnya datangnya pastinya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salahnya, yang buruknya pastinya datang daripada kebodohan saya. Maklum yang tadi belajar, ya. Dan saya akan belajar terus sampai meninggal. Belajar, nggak ada yang bisa, semuanya belajar. Apalagi saya yang penuh dengan dosa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hidayah. Berikan kebaikan kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk beramal agama. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita, sehingga iman kita lebih tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan dan suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, mohon duduk sebentar. Kita tawarkan diri untuk lebih berkahnya atau siang atau ngopi kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Yang insya Allah doanya akan dipimpin langsung oleh Ustaz Suratmo. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali Allahumma qul lana dhunubana wa dhunubana wa walidayil mu'minina wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin innaka antal qadir Rabbana la tahzina wa la tahzina wa tarhamna wa Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana la tahzin 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Maha Pengasih, wa ya Allah ya Maha Pengasih, wa ya Allah ya Maha Pengasih. Pandang kami sore hari ini Allah yang berkumpul di tempat yang mulia ini Allah. Kiranya ya Allah ajarkan kami Allah pentingnya berhijrah ya Allah. Bimbing hati kami untuk senantiasa mau berhijrah ya Allah. Ya Allah perbaiki amalan-amalan kami semuanya ya Allah. Ya Allah mudahkan diri kami untuk berhijrah ya Allah. Kalau seorang sudah mampu berhijrah ya Allah, berikan kekuatan kami yang lebih untuk lebih berhijrah ya Allah. Allah bimbing hati yang di jalan yang koridor ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat-maksiat dunia ya Allah. Ya Allah 48 hari lagi ya Allah Ramadan akan tiba ya Allah. Karena izinkan kami mampu mempersiapkan diri untuk berhijrah ya Allah. Allah jangan matikan kami sebelum kami ya Allah mampu berhijrah ya Allah. Maka berikan kepada kami kekuatan untuk berhijrah ya Allah. Kemudahan untuk berhijrah. Waktu yang tepat untuk berhijrah ya Allah. Sahabat-sahabat untuk berhijrah ya Allah. Saudara-saudara yang mampu mengingatkan tentang hijrah ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka semua. Wahai Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, izinkan ya Allah untuk kami menjaga hijrah kami ya Allah. Izinkan hidayah kekal dalam dada-dada kami. Wahai Allah ampuni dosa kami semua ya Allah. Masa lalu kami yang telah penuh dengan dosa ya Allah. Maafkan segala kesalahan. Wahai Allah mata kami yang penuh dengan dosa ya Allah. Ampuni mata kami yang penuh dengan maksiat ya Allah. Ampuni ya Allah tubuh kami yang terdiri dengan makanan yang haram ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni tangan kami yang pernah mengambil bukan haknya ya Allah. Ya Allah ampuni kaki kami yang telah melangkah bukan pada tempatnya ya Allah. Ya Allah ampuni kemaluan kami yang mungkin pernah bersandar bukan pada tempatnya ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah Rasulullah.
Oh ya Allah, kau dengarkan ya Allah, kita kami ya Allah, kau kabulkan permohonan kami ya Allah. Oh ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ayah dan ibu kami ya Allah, maafkan kesalahan ya Allah. Kau berkahi ya Allah, guru-guru kami ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, dosen-dosen kami ya Allah, orang tua kami semuanya ya Allah. Umur kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah. Kau mudahkan segala urusan ya Allah. Kau selesaikan segala permasalahan kami ya Allah. Oh Allah yang Maha Mulia, Kau dengarkan jeritan hati kami ya Allah. Izinkan kami mampu ya Allah untuk berdiri di dalam ya Allah secepatnya ya Allah. Perdoaan berdoa kita tiba. Wa bantu wa selamat. Doa ya Allah kita pikir hasanah. Tapi Allah beri hasanah terus kita benar. Kita pikir subhanallah diberi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Selanjutnya penutup untuk karena ini tidak tahu dengan doa kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coy. Itulah liputan acara ngopi bareng bersama Ustadz Sunu Herman, dan sekarang kita coba untuk tanya-tanya kepada salah satu jamaah yang sudah mendengarkan dari acara awal sampai acara akhir. Kak, kakak boleh perkenalkan diri? Nama saya Dava, kebetulan mahasiswa dari Dharma Jaya juga. Kakak kayak mana nih? Dari UKM Base Musik. Nih. Oh, kebetulan ya kak ya. Terus kalau kakak sendiri? Dari UKM Base Musik juga, Adam namanya. Oke, nih apa yang kan kakak udah dengerin nih ya dari awal sampai akhir. Yang kakak dapet nih sesama anak musik kan? Ya. Kalau dari saya sendiri sih, ya kita tahu juga udah banyak lagi wawasan yang kita dapat nih. Dari tadi dengar dari hijrahnya, dari vokalisnya Mata Band itu kan. Oh, dari Kadam? Kalau saya dibilang apa ya, banyak sih yang saya dapat dari ceramah tadi. Cuma salah satunya mungkin saya lebih tahu lah ya artinya musik menurut dia. Karena musik yang saya tahu ada yang ngomong dilarang atau di mana gitu. Tapi dari penjelasan dia tadi saya pelajarin kalau musik ya mungkin balik lagi ke individu masing-masing aja sih mau bawa musik itu kemana. Dan ya banyak sih yang bakal dapat pelajarannya tadi, kayak hijrah, tentang hijrah segala macam. Ya gitulah. Makasih banyak ya kakak ya. Semoga bermanfaat dengan adanya acara ini. Oke. Dan cukup sekian liputan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sih kelihatannya sih nggak salah, nggak tahu kalau malah pergi bukan